punya organisasi luar, nggak cuma satu lah, boleh berapa 10 ya, kalau bisa kalian Ya, ambil kita lah itunya, terus melakukan endorse ke berbagai macam seperti kafe atau restoran. Kita membuka apa namanya, promosi promosi agar ya. agar kita bisa. Halo sobat Fordika. Kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol bareng santai penuh inspirasi. Bersama saya Dana Muhammad Rizky dan rekan saya. Bersama saya Dwi Cahya Ramadan. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber dari Fordika ya, pimpinan tertinggi lah di Fordika. Bisa dikatakan sebagai ketua umum ya. Ketua umum dan Dana, wakil ketua umum Fordika. Kasih tepuk tangan dulu buat ketua umum dan wakil ketua umum Fordika. Selanjutnya boleh diperkenalkan dulu nama ketua umum dan wakil ketua umumnya. Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Kenalkan, nama saya Kafi Kalzendan, bisa dipanggil Kafi lah biasanya. Halo semuanya, saya Agrizola Adiaksa. Biasanya dipanggilnya Zola sebagai wakil ketua umum Fordika. Oke, jadi itu tadi nama dari ketua umum dan wakil ketua umum di Fordika untuk saat ini ya. Betul. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing bareng sama ketua umum dan wakil ketua umum. Berhubung mereka ini baru sekitar 2 bulan ya dilantik ya, kurang lebih. Sebulan lah dilantik lah. Sebulan 2 bulan. Setengah lah. Bulan setengah ya. Jadi itu sesuai dengan tema kita, yaitu menelik wajah baru di arah gerak Fordika. Waduh, saya kira tambahan. Jadi untuk pertanyaan pertamanya, sebagai ketua umum dan wakil ketua umum baru ini gimana? Apa perasaannya? First impressionnya gimana jadi ketua umum? Yang pastinya itu kan mengemban tanggung jawab yang berat sebagai ketua umum dan wakil ketua umum. Dari ketua umumnya gimana kira-kira? Ya, kalau first impression dari saya sendiri sih ya nggak terlalu senang lah, kalau bisa bilang kan. Ya santai aja biasa, karena ya kita pegang ini tanggung jawab lah, saya bilang kan. Amanatnya juga gede, nggak Benar. kecil lah amanatnya itu. Ya kalau bilang senang ntar terlalu gimana ya, terlalu senang juga nggak bagus kan. Jadi ya udah biasa aja lah, karena ya tanggung jawab itu sendiri. Kalau dari saya itu awal penetapan sebagai wakil ketua itu senang perasaannya. Senang bener ya. Karena ini sebuah kemenangan ya. Iya, sebuah betul. kemenangan. Tapi dilihat juga dari kedepannya, ada tanggung jawab yang kita pegang atau ada resiko yang kita hadapi nantinya. Betul ya. Jawabannya sangat mendebarkan sekali ya. Kayak harusnya untuk mencairkan suasana ada kopi nggak sih di Iya, sini kan? Ada harusnya harusnya ada ya. kopi di sini Ya, ya. berhubung ini lagi puasa ya, jadi mohon maaf untuk di segmen kali ini belum bisa ngasih kopi kita. Mungkin nanti pulang nanti bisa dikasih takjil. Gimana ya? Untuk yang selanjutnya, kalian kan baru ngejabat nih. Apa sih hal yang paling menantang yang langsung kalian temui untuk di bulan-bulan pertama ini? Hal menantang ya, mungkin kalau iya berat ya. Kalau dari saya awal-awal pembentukan kabinet sih, karena yang paling susah menurut saya di awal itu gimana caranya nyari pengurus, karena ya pengurus tuh nggak semata-mata orangnya kan, harus gimana dia bisa mengemban amanat dari awal sampai akhir. Ya, dan juga mereka itu kan sebenarnya kan dan antara Sekdip sama Kadip itu belum terlalu akrab lah. Nah, gimana caranya buat kayak orang itu buat nyatuin mereka supaya akrab lah, karena ya itu susah sih sebenarnya. Kalau dari saya itu ya hampir sama yang dibilang Kapi, menyatukan pengurus kita. Dan juga kita tantangannya itu memikirkan ke depannya anggota kita biar bisa kompak, pengurus kita biar bisa kompak. Betul. Gimana caranya? Dan Apa? dan kita minggu pertama itu susah sih sebenarnya, jujur aja berat. Karena Karena kita enggak ya. kita harus gimana ya, mencari ya, Iya. mencari satu-satu pengurus seperti Kadip, Sekdipnya, kita Presti. Ya mungkin suatu hal wajar nggak sih kak untuk buat itu pengurus wajar. baru kan? Baru masih mencari-cari lah ya Betul. untuk pengurusan supaya berjalan dengan lancar. Iya. Terus dari ketua umum dan wakil ketua umum ini, kalau ketua umum ini tipenya dia hand on yang turun langsung ke lapangan, apa dia delegatif gitu? Dia bisa percaya penuh kepada anggotanya, apa memang harus turun langsung ketuanya, apa bisa tinggal serahkan kepada anggota? Kalau saya itu sebenarnya tipikal delegatif sih, karena ya gimana juga kita harus percaya gitu sama anggota. Benar. Kan. Kalau pemimpin aja nggak percaya sama anggota, gimana anggota mau percaya sama pemimpin kan? Sebenarnya kayak gitu aja sih.
Benar itu. Memang kalau di dalam organisasi ya harusnya begitu ya. Iya, kan? harus Jadi percaya sama lain lah. ketua juga nggak harus apa-apa turun. Betul. Masih ada anggota lah yang bisa dipercaya sama ketua ya. Saling support lah ya intinya. Iya, saling percaya dulu sih. Karena percaya itu lebih penting sih, paling penting lah. Kepercayaan itu mahal ya. Trust ya. Iya, betul. Kalau nggak ada trust, Susah, berat. Bisa nggak jalan nanti. Iya. Kemudian buat Waketum nih, buat Kak Zola, apa Oke, sih Kak peran yang paling krusial yang pengen Kak Zola ambil buat backup ketum supaya roda organisasi ini nggak macet atau nggak stuck di sini aja gitu. seperti yang kita tahu ya, wakil ketua umum itu mengurusi internal organisasi. Betul, betul. Jadi bagaimanapun kita harus siap nggak siap, harus siap kita saya sebagai wakil ketum. Nanti ketika ada acara Prokja, walaupun ketua tidak bisa hadir, saya menggantikannya. Betul. Nah, itu bagaimana? Berat sih ini, krusial lah. Krusial benar ini. Sebenarnya semangat buat para ketum ini sangat tinggi ya Kak ya. Udah bisa lah ini ya. Semoga bisa terus lah semangatnya Kak. Amin sampai akhir ya. Asli. Semuanya. Terus kalau misalkan di pengurusan ini kan ya kita tahu lah kita ini ada di era Gen Z gitu ya. Ya, Dimana banyak masalah-masalah ibarat kayak mental health segala macem kan. Percintaan juga Iya, ya. benar. Biasanya gimana kira-kira kalau misalkan nih di pengurusan Fordika yang saat ini ada satu pengurus yang tiba-tiba menghilang gitu. Entah apa alasannya tiba-tiba dia menghilang dari Fordika. Gimana cara dari wakil dan ketua ini mengantisipasi itu? Kalau dari kita orang itu sebelum nyari orang itu kita juga udah buat komitmen gitu. Yang dimana ketika mereka itu hilang, ya pilihan pertama kita harus cari dulu mereka ini kenapa hilangnya, cari solusinya kalau bisa kan bareng-bareng. Nah terus yang kedua kalau misalnya mereka benar-benar udah nggak bisa lagi kita buat cari solusi, ya kita minta cari solusinya bareng sama pembina. Ya kita juga harus bertanya sama pembina kan, karena ya mau gimana juga pembina itu yang paling tinggi lah di Fordika kan. Nah terus ketika mereka emang benar-benar udah nggak bisa, ya sudah ntar bakal ada musyawarah Istimewa, ya? istimewa. Pokoknya betul. kita melakukan pendekatan kepada anggota-anggota. Nggak cuma satu anggota ya, tapi semua anggota. Kita coba dulu lah gimana cara biar dia aktif lah, nggak langsung buang-buang gitu aja. Mungkin anggota itu kan nggak aktif alasannya karena nggak ada pendekatan dari kita. Kita membiarkan saja. Kurang akrab lah dengan Benar, dia. benar. Oke, bisa. Kemudian secara personal kalian sendiri, gimana sih ketakutan terbesar kalian setelah resmi nih menyandang sebagai status ketua nih, ketua dan wakil ketua umum Fordika? Takutan ya, kalau dari saya sendiri itu takutannya itu ini kan amanah ya, saya bilang Ya. itu amanah itu nggak kecil lah ya. Besar ya. Iya bener. Nah jadi gimana caranya ya orang itu percaya lah kalau kita tuh bisa megang amanah, karena kalau misalnya orang nggak percaya itu ya susah sih kita juga kan, yaitu salah satu kesulitan kita sih sebenarnya buat orang percaya, bener kan? Kalau dari saya, ketakutan saya itu ketika kita menjalankan Prokja dan anggota-anggota kita tidak aktif. Kemudian di Prokja acara misalnya ke depannya nanti anggota-anggotanya tidak berangkat. Atau berat. tidak. Aduh, berat banget Kasihan kan itu. nasibnya. Takut kan kita Ya, kalau asli. misalnya kayak gitu. Benar. Kalau Jadi sepian nggak enak juga ya Kak Iya. ya? nah, Namanya organisasi juga kan nggak bisa kita mau hanya kadip dan sekdipnya yang bergerak, ataupun Nah. ketua dan wakil ketua. Masih butuh lah anggota-anggotanya ya. Karena organisasi itu kan organnya itu anggota, Ya, bener kan? Betul. Jadi setelah kalian bisa dibilang anti demis lah ya. Kalian ini maunya pengennya tuh dikenal sebagai ketua dan wakil ketua yang gimana? Apa dengan kepemimpinannya atau dengan bukti-bukti prokjanya mungkin? Atau mungkin sesuai dengan nama kabinetnya yang Vikasa. Berarti ada perubahan mungkin untuk di akhir pengurusan nanti. Mungkin ya bener sih dari kabinet itu sendiri sih, karena kita tuh ada satu permasalahan itu tuh dari tahun ke tahun sih sebenarnya. Tradisinya gimana lah ya, tradisi, anggota. budaya. Nah gitu tuh lagi mencoba gimana caranya biar anggota itu beraktif. Nah itulah salah satu cara kita buat ya ngerubah tradisi itulah. Nah, Saya mungkin dengar itu juga sih. ada apa divisi itu kalau nggak salah meningkatkan partisipasi aktif Nah ya. betul. Nah, Itu.
Karena nanti juga kan bakal ada project dari PSDM yang monitoring evaluasi sih. Jadi kan kita nyoba lah buat gimana caranya biar anggota itu aktif gitu. Berarti intinya wakil ketua umum dan ketua umum ini ingin dilihat sebagai agent of change ya kak ya. Nah, bisa lah. Untuk Sebagai pengurus merubah lah, perubahan merubah. ya. Merubah. Kemudian dari sekian banyak nih Prokja yang udah kalian susun yang akan dilaksanain, Ya. manakah yang menurut kalian paling sulit untuk dilaksanakan atau untuk terlaksananya kegiatan itu? Lu aja duluan. Boleh. Kalau menurut dari saya itu acara bela negara ya. Soalnya itu dilihat dari tahun kemarin ya, tahun ke tahun itu banyak yang pingsan, betul. banyak yang sakit karena kecapean. Mungkin kita kedepannya evaluasi, kita bagaimana antisipasi bagaimana selanjutnya itu Nggak terjadi ya. nggak terjadi lagi. Mungkin Benar. dari keduanya ini apa udah ada mempersiapkan gitu gambaran gimana untuk Bena di tahun depan? Apa sudah ada kalau diskusi-diskusi? Kalau itu gambaran harus udah ada, cuman kan nggak boleh di-spill Oh, sekarang dong. iya, Jangan jangan dulu di belakang ya. Iya. Kalau itu harus Oke. harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Benar, Oke. harus prepare ya. Ya. Kalau dari saya sendiri itu mungkin yang sulit ya, menurut saya bukan sulit terlaksana sih, karena semua proyek itu bisa dilaksanakan. Betul, memang harus dilaksanakan. Iya, kalau menurut saya yang agak berat sih, karena resikonya ada itu di Olimpiade, karena mau gimana juga itu acara besarnya Verdika dan juga banyak tamu-tamu yang diundang kan. Ketika acara itu jelek ya tamu itu ngelihat, oh ternyata PKN tuh gini. Membawa nama besar lah ya. Iya, nah, menurut saya itu sih yang agak berat sebenarnya. Olimpiade juga kan katanya digadang-gadang akan sebagai apa ya? Sebagai kegiatan yang paling besar lah ya Betul, kayak. ya. Acara besar. Itulah yang beratnya. Jadi dari Olimpiade juga bisa membuat branding organisasi kita jadi bagus lah. Ya. Iya, betul. Bisa juga untuk apa sih kak untuk meningkatkan ini ya minat buat adik-adik yang dari Iya, SMA itu iya. kan. Buat lebih mengenal nih apa itu PPKN, apa itu Verdika. Jadi minat lah ya masuk ke prodi PPKN Unia Iya, ini. betul. Terus untuk selanjutnya ini gimana cara kalian itu membuktikan gitu? Kalian berdua ini bukan hanya sekedar estafet kepemimpinan. Jadi kamu orang itu yang sekedar menjalankan program kerja yang memang sudah terlaksana ataupun bagaimana. Jadi gimana kalian membuktikan kalian itu bisa memang membawa perubahan lah. Ya. Tidak hanya estafet kepemimpinan yang terus gak ada perubahan gitu. Kalau dari kita itu Agak berat ya kak. ya berat sih sebenarnya. Memang agak berat kalau udah masuk di sini. Cuman ya kita maksimalkan ya tahun itu. Kita coba lah Kita. buat ngerubah kan. Ya. Ya karena yang tadi saya bilang itu karena ya ada tradisi itu sih sebenarnya yang harus kita rubah ya. Nah, mungkin itu sih sulit. Ya semoga ya kak ya untuk Ya. semangat yang selalu membara. Walaupun bagaimanapun kan namanya tradisi ataupun budaya itu memang agak sulit kalau untuk Iya, dirubah ya. tapi ya coba dulu lah ya. Intinya budaya yang jelek itu dibuang, budaya yang bagus dari sebelum-sebelumnya diambil semua. Iya. Diteruskan. Iya, Diteruskan. mungkin kalau bukan dari kita yang apa bakal ngerubah, bisa jadi ada di kita nanti. Tapi kita kan udah ngebuka pintu buat mereka ngerubahnya. Udah ngasih jalan lah ya Iya. untuk adik-adik selanjutnya. Betul. Mungkin agak melenceng nih kak. Di zaman yang Melenceng digitalisasi ini kan, apa sih harapan untuk katanya kan ada divisi Medinfo nih? Iya, benar. Apa yang pengen kalian dukung banget buat Medinfo ini lebih meningkatkan bakat-bakat anggota Medinfo tersebut, atau di TikTok, di IG, atau di YouTube? Betul. Mungkin kita melakukan ada sih yang namanya Prokja baru ya Tom. Ya. Itu kayak promosi kita endorse Ya. ya. Ke warung-warung. Raya namanya. Oh itu namanya Raya. Ya, Raya namanya. Nah kita melakukan endorse ke berbagai macam seperti kafe atau restoran. Kita membuka apa namanya promosi, Promosi, agar kita bisa collab Jadi bareng. kayak food vlogger gitu ya. Ya, karena di situ juga adik-adik itu bisa berkembang gitu loh, bersosialisasi kan. Benar. Bagus banget ya kak. Itu salah satu Prokjanya. bagus lah itu Prokja Untuk itu. mendukung apa UMKM itu ya kak? Betul. Benar. Ya juga podcast inilah bisa kita dukung sih ke depannya ya. Karena di podcast ini sekali. bisa gedein nama juga kan dan Verdika sendiri ya. Atau nanti kita dari podcast cuma di ruangan yang kayak gini bisa ada ruangan khusus lah. Amin. Amin. Semoga ya Mungkin nanti ntar kalau kita tamu-tamunya juga bisa berubah kan. Betul. Lihat, Nanti kalau misalkan
podcast ini udah di ruangan yang lebih bagus, bisa kita undang lagi nanti ketua dan wakil ketua. Boleh. Biar teman-teman Medinfo ini makin semangat Kak Iya, bikin kontennya asli. kan. Ya harus semangat lah teman-teman Medinfo ini. Iya. Menyelenggarakan acara ini. Ya tadi ini udah mulai masuk di akhir video. Ini minta satu kalimat lah buat Fordika dari ketua umum atau wakil ketua umumnya. Kasih satu kalimat. Patah dua patah kata. Ya, buat penyemangat lah untuk anggota-anggota Fordika yang nonton di sini. Mungkin buat Oke. anggota atau pengurus Fordika semangat ya. Soalnya kita bakal melakukan Banyak kegiatan. banyak kegiatan lagi. Kita harus kompak lah ya. Ya, Tuh. solid ya. Solid. Betul. Oke. Paling kalau dari saya, nah ini buat seluruh anggota sih. Ya, ini kata-kata yang saya pegang dari awal maba sampai sekarang. Ketika kalian di punya organisasi luar, nggak cuma satu lah, boleh beberapa 10. Ya kalau bisa kalian ambil lah ilmunya, terus bawa kembali ke Fordika. Karena mau sejauh mana kalian pergi, ya Fordika itu rumah kalian. Kalian tuh bakal di Fordika dari awal sampai akhir kelulusan ya bakal di Fordika. Ya, kalau saya itu aja sih. Ya, itu kata-kata yang bagus lah. Kita kasih aplaus dulu buat dan wakil. Biar semoga nanti anggota-anggota Fordika pada nonton lah podcast ini. Amin, Ya. Biar dengar semua pesan-pesan dari ketua dan wakil ketuanya. Ya mungkin sampai sini aja podcast kita. Terima kasih untuk ketua umum dan wakil ketua umum yang sudah mau berbagi inspirasi kepada teman-teman yang nonton maupun yang di kampus. Ya mungkin sekian dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.